Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah PBL ya, PBL pemeriksaan fungsi sistem persarapan. Nah, untuk pemeriksaan fungsi persarapan sebagai patokan, tolong kalian lihat format yang sudah Ibu share, itu ada format penilaian ke arah pemeriksaan fisik fungsi persarapan. Nah, sesuai dengan format penilaian, ada beberapa aspek yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, ada ke arah aspek tahap orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Kalau pengetahuan yang harus kalian kuasai adalah apa sih tujuan pemeriksaan fisik dan anamnesa sistem persarapan. Yang pertama yaitu tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi ya keadaan fisik secara umum dan juga menilai apakah ada indikasi penyakit lainnya selain kelainan neurologis. Itu untuk aspek pengetahuan yang harus kalian kuasai. Jadi harus paham dulu apa tujuan kita melakukan pemeriksaan fisik fungsi persarapan. Yang kedua adalah ke tahap orientasi. Kalau ke tahap orientasi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik fungsi persarafan, jika kita melihat pasien yang sedang kita lakukan pemeriksaan mengeluh kelelahan, ya sebaiknya kita tunda untuk pemeriksaannya, jangan dipaksakan. Ya, kemudian posisi pasien juga kita atur sesuai dengan kebutuhan. Alat dan bahan harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kontrak waktu, ya, kemudian kita juga melakukan cuci tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, apalagi sekarang lagi masa pandemi. Kemudian masuk ke tahap kerja akan Ibu jelaskan nanti ya dengan PPT. Lanjut ke tahap terminasi. Kalau ke tahap terminasi, yang perlu kita perhatikan itu adalah respon pasien selama pemeriksaan tadi ya. Pada saat pasien mengeluh kelelahan, sebaiknya dihentikan. Lama prosedur dilakukan sesuai dengan kontrak waktu. Komunikasi terapeutik dipertahankan selama tindakan. Keamanan dan kenyamanan pasien dijaga ya. Apalagi dalam pemeriksaan fungsi sistem persarafan ini ada yang namanya tes Romberg, ada namanya tes jalan tandem ya. Nah, kehati-hatian, keamanan pada pasien itu wajib harus diperhatikan ya. Ini adalah salah satu poin yang akan dinilai pada saat ujian. Hasil pemeriksaan, waktu dan nama pemeriksa didokumentasikan. Itu untuk tahap terminasinya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan bagaimana tahapan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisiknya pada fungsi sistem persarapan. Mohon disimak ya. Untuk PPT sudah muncul ya. Nah, kita langsung ke tahapan kerjanya. Jadi untuk pemeriksaan AFPU kita ulang ya dari awal. Jadi pada saat kita mau melakukan pemeriksaan fungsi sistem pernapasan, ada hal yang harus kita kaji terlebih dahulu, yaitu adalah pemeriksaan tingkat kesadaran. Nah, untuk pemeriksaan tingkat kesadaran ada dua teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan teknik AFU. AFU itu adalah singkatan dari alert, verbal, fan, dan unrespond. Bisa juga pemeriksaan tingkat kesadaran dengan cara GCS. Dengan AFU, fokus kajiannya kita ada 3 poin. Yang pertama adalah person, time, dan place ya. Jadi orang, waktu, sama tempat yang sebagai poin pengkajian pada saat mengkaji tingkat kesadaran dengan AFU. Nah, bagaimana cara pengkajiannya? Mohon disimak, Ibu sudah menyiapkan video demo. Selanjutnya kita akan memeriksa tingkat kesadaran berdasarkan AVPU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive. Yuk kita langsung praktekkan. Jadi untuk pemeriksaan AVPU kita membutuhkan 3 pertanyaan utama, yaitu orangnya, tempatnya, dan waktunya. Yuk kita langsung praktekkan.
Di sini saya Dr. Haikal. Bapak namanya siapa ya Pak? Iya, Omil Pak. Bapak Yomil ya. Bapak tahu ini di mana Pak? Di rumah sakit. Rumah sakit ya. Bapak tahu ini hari apa Pak? Hari Sabtu. Untuk yang tadi itu juga bisa disebut juga komposmentis, yaitu pasien itu dalam kesadaran penuh. Dari cara ngomongnya juga dia spontan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan verbal response. Bapak baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Bapak bisa dengar saya kan Pak? Bisa. Untuk yang pemeriksaannya tadi bisa disebut juga somnolent, yaitu ketika pasien itu kesadarannya kurang, tapi ketika kita ajak berbicara, si pasien ini masih bisa merespon apa yang kita bicarakan. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pain, yaitu ketika pasien yang sudah kita ajak ngomong itu tidak ada verbal responsnya, tapi ketika kita rangsang dengan rasa nyeri, dia akan membuka mata sedikit, lalu akan tangannya juga akan merasakan nyeri. Kondisi ini juga bisa disebut juga stupor atau juga bisa dibilang saporokoma, yaitu ketika pasien dengan kesadarannya tidak ada tapi bisa merasakan nyeri. Selanjutnya kita akan memeriksa pasien yaitu dengan kondisi unresponse. Kondisi seperti ini juga bisa dibilang koma, yaitu ketika pasien kita sudah melakukan verbal respon atau yang lain-lain itu tidak melakukan respon apa-apa. Contohnya misalnya kita melakukan pain respon atau kita tekan di supraorbital ya, pasien tidak merasakan kesakitan atau semacamnya. Kalau kita coba di sini di bagian kukunya kita putar atau kita pencet ya. Bisa disimak dari video demo tadi, bisa kita simpulkan teknik pemeriksaan AFU itu yang pertama, kalau kita menilai pasiennya alert itu terjaga penuh ya. Apabila pada saat kita lakukan komunikasi, pasien bisa menjawab dengan baik, ditanya siapa, kemudian ini kapan misalnya, ya Bapak tahu misalnya sekarang siang atau malam atau pagi ya, jadi tingkat keterjagaan pasien itu ada ya. Kemudian time, kemudian place itu berarti tanyakan Bapak tahu sekarang Bapak ada di mana, dia itu bisa menjawab dengan baik, kita namakan itu alright. Kemudian kalau dikategorikan misalnya dia itu verbal, jadi verbal itu dia itu bisa berespon kalau si pemeriksa itu bertanya, ada rangsangan suara, Bapak misalnya, siapa nama Bapak? Baru pasiennya berespon. Perbedaannya kalau alert tersebut pada saat dilakukan komunikasi itu ada kontak matanya, jadi ada imbal baliknya. Sedangkan kalau pada dengan verbal, jadi pada pasien itu misalnya pada saat awalnya dia itu menutup mata, kemudian pada saat kita menggunakan rangsangan suara kita bertanya, baru si pasiennya itu membuka mata. Ya, membuka mata sambil melihatnya kemana. Jadi tidak ada komunikasi secara timbal balik ya. Itu untuk yang verbal. Kalau untuk yang fan itu misalnya kita tepuk-tepuk dulu, kita pegang-pegang tangannya atau kita cubit, Pak, misalnya dengan cara rangsangan nyeri, baru pasien itu berespon. Ya, itu untuk yang fan. Sedangkan kalau unrespon, berarti artinya juga unrespon. Jadi walaupun kita sudah melakukan rangsangan yang pertama dengan suara tidak mempan, dengan nyeri juga tidak mempan, kita namakan itu adalah unrespon. Ini adalah teknik pemeriksaan dengan cara AFU. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke arah pemeriksaan tingkat kesadaran dengan cara GCS. GCS itu ada 3 indikator penilaiannya itu. Nilai normalnya itu adalah 15. Tiga indikator itu ada eye, kemudian ada movement, kemudian ada verbal ya. FVM, sorry jangan motorik dulu atau movement dulu. Jadi eye, V verbal, M-nya adalah motorik. I itu nilai normalnya itu 4, verbal itu adalah 5, motorik itu adalah 6. Ya, itu adalah teknik pemeriksaan di GCS. Jika I-nya 4, motoriknya
tadi 5, verbalnya itu adalah 5, kemudian motoriknya ada 6, nilainya adalah 15, berarti pasiennya itu mengalami atau berada dalam kondisi dia kompos mentis, berada dalam kondisi kesadaran penuh, ya. Nah, kalau untuk mengkaji I, kita kategorikan nilai 4 itu, misalnya dia itu bisa membuka mata tanpa kita harus rangsang dengan suara. Ya, langsung kita berhadapan dengan pasien tersebut, si pasien mampu membuka mata. Kemudian ada bisa komunikasi. Maaf, kalau untuk I itu adalah kemampuan si pasien untuk membuka mata, ya. Jadi pada saat kita datang, kita kaji, matanya sudah dalam kondisi terbuka. Jadi tidak ada rangsangan apapun, si pasien bisa membuka mata secara spontan. Itu nilainya 4. Kemudian kalau nilai 3 itu jadi pada saat kita datang, pasiennya itu dalam kondisi matanya terpejam, ya. Kemudian bisa membuka mata itu kalau kita Pak, jangan disentuh dulu, pakai rangsangan suara dulu. Pak, baru dia membuka mata. Itu nilainya adalah 3. Kalau nilainya adalah 2 itu kalau ada rangsangan nyeri. Jadi kita bisa tepuk-tepuk pada bahunya, kita cubit, ya. Baru dia bisa membuka matanya, ya. Kalau 1 itu berarti unrespon, jadi tidak ada respon sama sekali, ya. Jadi nilai I itu adalah 4. Kemudian masuk ke verbal itu adalah 5 nilai normalnya itu. Nilai normal verbal 5 itu jika orientasi tempat, waktu, orang itu baik. Bapak namanya siapa? Mampu menjawab dengan baik. Kemudian Bapak tahu di mana? Ini di rumah sakit. Bapak tahu ini kapan? Sekarang hari apa? Dia mampu menjawab dengan baik. Itu nilainya adalah 5. Kemudian kalau nilainya adalah 4, jadi pada saat kita ajak komunikasi itu dia mampu berkomunikasi. Tapi salah, misalnya Bapak tahu sekarang hari apa? Harusnya hari Senin, dijawab hari Rabu. Bapak tahu sekarang di mana, misalnya harusnya di rumah sakit, tapi di rumah, ya. Itu nilainya adalah 4. Nah, kalau 3 itu tidak nyambung. Kita bertanya kemana, dijawabnya apa. Kalau 2 itu bergumam, ya, atau mengerang, ya. 2 itu. Kalau 1 itu adalah unrespon. Kemudian kalau untuk yang motorik itu 6 itu adalah dapat mengikuti perintah si pemeriksa. Bapak angkat tangannya, diangkat. Bapak angkat kakinya, diangkat. Pokoknya apa yang dimaui oleh si pemeriksa, si pasien itu mampu melakukannya. Itu nilainya adalah 6. Kemudian kalau nilainya 5 itu adalah motorik 6 itu berarti mengikuti perintah. 5 itu berarti dia itu menggerakkannya itu pada saat dilakukan rangsang nyeri. Jadi pada saat ada dilakukan rangsang nyeri, dia itu berusaha untuk menghindarkan si rangsang nyeri tersebut. Itu adalah 5. Ya. Nah, kalau 4 itu mampu melokalisasi nyeri, ya. Nah, 4, kemudian kalau 3 itu adalah fleksi abnormal, ya. Kalau 2 itu adalah ekstensi abnormal, ya. Itu adalah indikator ke arah penilaian motorik. Untuk bagaimana cara melakukan pemeriksaannya, mohon disimak video demo yang akan Ibu putar, ya. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, tapi tetap bisa digunakan untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS, yaitu adalah I, verbal, dan motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan, kita urutkan menjadi I, PM atau I, verbal, dan motorik dengan nilai
4 untuk I, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tinggi adalah 15 dan yang paling rendah adalah 3. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Oke, untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan mata, di mana kita akan melihat berapa skor yang didapatkan dari pemeriksaan mata. Untuk skor tertinggi dia bernilai 4 dan skor terendah bernilai 1. Untuk skor 1 seperti ini, jadi dia tidak bisa membuka mata, diberikan rangsangan nyeri, dia tidak membuka mata, diminta membuka mata pun tidak bisa membuka mata. Tolong buka matanya, seperti itu. Jadi dia mendapatkan poin 1 karena tidak ada respon pada mata. Untuk poin 2, pasien akan membuka mata dengan rangsangan nyeri. Jadi dia hanya bisa membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Seperti ini. Untuk poin 3, pasien membuka mata dengan perintah. Jadi kita hanya memberikan perintah yang jelas, seperti tolong buka matanya, kemudian dia akan membuka mata. Tolong buka matanya. Ya, seperti itu. Dia mendapatkan poin 3. Nah, untuk poin 4 dia seperti ini, kita tidak memberikan perintah, tidak memberikan rangsangan apa-apa, dan dia tetap bisa membuka mata dengan spontan seperti pada normalnya untuk pemeriksaan. Ya. Nah, kalau Ibu pada saat melakukan pemeriksaan GCS lebih mudah kita mulai dari nilai yang terbesar dulu, 4 tadi. 4 itu mampu membuka matanya secara spontan. Jadi pada saat kita datang, matanya sudah terbuka. Sudah kita nilai 4. Kemudian kalau misalnya si pasiennya merem matanya ya, kemudian itu kan dia tidak spontan ya, berarti nilai 4-nya hilang. Kita masuk ke nilai 3. 3 itu dengan rangsangan suara. Pak, langsung dia buka mata ya, nilai 3. Nah kalau misalnya dengan suara itu tidak bisa, kita lanjut dengan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri misalnya langsung membuka mata, berarti 2. Kalau misalnya dengan suara nyeri tidak berespon, berarti nilainya adalah 1 ya. Itu untuk penilaian I. Pemeriksaan mata seperti itu. Jadi kita sisa menentukan pasien ini mendapatkan skor berapa dalam pemeriksaan mata atau I. Nah, sekarang ke pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, jumlahnya itu adalah 5. Pak, halo, siapa namanya Pak? Siapa namanya? Ya, itu untuk poin 1. Jadi pada saat kita bertanya dan tidak ada respon dari pasien, maka dia akan mendapatkan poin 1. Untuk poin 2, pasien mengeluarkan suara tapi tidak bermakna atau tidak ada kata-kata yang dikeluarkan. Jadi ya, kayak Siapa namanya? Atau bergumam gitu. Kenapa bisa seperti ini? Kemudian untuk poin 3, pasien mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami tapi tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi jawabannya itu tidak nyambung atau inkoherensi. Siapa namanya? Nasi goreng. Lagi apa sekarang? Berlari. Oke, jadi untuk poin 3, pasien tidak memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk poin keempat, pasien memberikan jawaban yang nyambung tapi seperti kebingungan atau disorientasi tempat. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kata-kata yang dikeluarkan juga jelas, namun seperti orang yang sedang kebingungan. Misalnya, hari apa hari ini? Ya, tadi balik lagi, kalau Ibu melakukan pemeriksaan itu dari nilai yang terbesar dulu. Jadi nilai dari 525, lihat apa Nah, jadi seperti itu dia. Tempat, waktu, orangnya baik. Kalau baik berarti nilainya adalah 5. Tapi kalau dia bingung, misalnya dia itu kita ajak komunikasi nyambung, cuman dia bingung tadi seperti tadi ditanya, sekarang hari apa? Sekarang harusnya hari Minggu misalnya, dia jawab hari Senin atau hari Sabtu. Rumah sekarang ada di mana? Misalnya dijawabnya harusnya di rumah sakit, dia jawabnya di rumah. Itu nilainya 4. Kalau 3 itu kita nanya tadi, Bapak ini hari apa? Jawabnya yang lain.
ya itu adalah 3 tidak nyambung ya. Kalau 2 itu mengerang atau bergumam, kalau 1 itu unrespon. Itu untuk pemeriksaan yang Bingung verbal. akan Ya. orientasi waktu atau tempat dan bahkan bisa melupakan siapa namanya. Untuk poin 5, pasien menjawab dengan baik, orientasi tempat, waktu, dan kejadian itu dia bisa tahu dengan baik. Misalnya kita tanya, siapa namanya? Krisna. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. 2 tambah 2 berapa? 4. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk pemeriksaan verbal cukup sampai di situ, kita bisa melihat pasiennya dalam kondisi seperti apa. Ya, kalau sudah verbal, kita lanjut ke arah pemeriksaan motorik. Bentar. Bisa melihat pasiennya. Nah, sekarang Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan. Maaf, bentar ya. Presiden Indonesia sekarang siapa? Baik. Untuk pemeriksaan verbal cukup sampai di situ, kita bisa melihat pasiennya dalam kondisi seperti apa. Nah, sekarang ke arah pemeriksaan motorik ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik atau pergerakan dari pasien. Di sini kita akan banyak menggunakan rangsangan nyeri. Jadi, untuk poin 1, pasien tidak merespon terhadap rangsangan nyeri. Ya, seperti ini. Ada beberapa tempat yang bisa kita berikan rangsangan nyeri. Yang pertama di sternum, yang kedua di bahu, kita berikan seperti pijatan. Kemudian yang ketiga bisa dipencet pada ujung kuku. Ya, pada poin 1 dia tidak memberikan respon apa-apa. Untuk poin kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal seperti ini. Ini ya, ekstensi abnormal itu seperti ini posisi ini. Membentuk huruf X. Kalau fleksi kebalikannya ya. Pada saat dilakukan rangsangan nyeri. Itu untuk yang 3. Kalau 4 itu dia menghindar. Kalau 5 itu mampu melokalisasi nyeri. Nah, ya ini. Nah, itu jadi si pasien itu mampu mengikuti perintah ya. Jadi untuk pemeriksaan motorik itu kalau 6 mampu mengikuti perintah, Iya, itu adalah poin ke-6. misalnya angkat Iya, kakinya. jadi seperti itu pemeriksaan GCS yang perlu. Nah, kalau misalnya yang 5 itu dia itu mampu melokalisasi nyeri ya. Jadi misalnya kita lakukan rangsang nyeri di sini, jadi dia itu mampu menunjukkan arah nyeri ya. Kalau ini tadi kan 5 ya, kalau 4 itu menghindar dari rangsangan nyeri, kalau 3 itu adalah fleksi abnormal, kalau 2 itu adalah ekstensi abnormal. Itu adalah untuk pemeriksaan motorik. Motorik itu 6, AI 4, verbal 5, motorik 6. Jadi jumlah seluruhnya kalau normal itu adalah 15 ya. Paling terendah nilai GCS itu adalah 3. Itu untuk pemeriksaan GCS untuk tingkat kesadaran. Kemudian di fungsi pemeriksaan juga ada mengkaji fungsi orientasi, memori, kalkulasi, konsentrasi diperiksa pada pasien yang dicurigai mengalami gangguan kognitif dengan pengkajian MMSE. Nah, untuk pengkajian MMSE, kalian siapin dulu instrumen untuk pengkajiannya. Ya, instrumennya ini, jadi ada beberapa poin penilaian. Ada penilaian ke arah orientasi, ke arah registrasi, atensi, dan kalkulasi. Kalau orientasi, jadi kita tanyakan sekarang tahun berapa,
sekarang musim apa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa. Kalau semuanya bisa dijawab dengan tepat, berikan nilai 5. Ya, kalau ada salah satu yang salah, berarti nilainya adalah 4. Kemudian poin kedua, kita nanya, kita berada di mana, negara kita apa, provinsi apa, kota apa, rumah sakit apa, berada di lantai atau di kamar apa. Semua bisa dijawab dengan benar, berikanlah nilai 5. Ya. Kemudian kalau registrasi, kita sebutkan ada beberapa benda. Boleh ini misalnya kita pengennya jangan apel, misalnya pengennya pulpen, misalnya meja, kursi, boleh aja. Tapi pasiennya mampu nggak menyebutkan kembali 3 benda yang sudah kita sebutkan, ya. Nah, itu untuk pemeriksaan untuk poin pengkajian pada registrasi. Jadi sebutkan 3 buah nama benda. Kalau di sini contohnya ada apel, meja, koin. Nah, tiap benda 1 detik kalian diminta untuk mengulangi ketiga benda tersebut. Apa saja Pak tadi yang sudah saya sebutin? Mampu nggak dia nyebut apel, meja, koin? Kalau salah satu berarti nilainya ya kurangi 1, ya, 2. Nah, sekarang ke atensi ataupun kalkulasi. Jadi kita lakukan tes untuk pengurangan angka ya. 100 kurangi 7 berapa? Kemudian kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi, kira-kira berapa ya. Nah, ini pengulangannya adalah sebanyak 5 kali. Atau misalnya mengeja. Wahyu, coba eja dari yang terbalik. Eja dari depan kan W, A, H, Y, U. Coba diejanya dari belakang. U, Y, A, H, W. Ya, nilainya kalau benar semua nilainya 5. Kalau ada salah satu berarti nilainya kurangi 1. Ya. Kemudian untuk mengingat kembali atau recall, tadi benda yang kita sebutkan, disuruh menyebutkan kembali. Bapak, tadi saya sudah menyebutkan benda, 3 benda. Coba Bapak sebutkan lagi. Ya. Itu untuk recall. Untuk bahasa, klien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjuk. Bapak ini apa misalnya? Yang kita tunjuk misalnya ada pensil, ada pulpen, atau buku. Nah, kemudian suruh mengulang kata namun, tanpa, bila, mampu enggak. Nah, kemudian kita siapkan ada kertas. Bapak coba ambil kertas, lipat, kemudian letakkan di lantai. Kalau 3 perintah tersebut mampu melakukan, berikanlah nilai 3 ya. Kemudian disuruh membaca melakukan perintah. Nah, sekarang misalnya Bapak baca dulu ini, Bapak coba pejamkan mata Bapak. Pejamkan kalau mampu nilainya 1. Kemudian disuruh nulis secara spontan. Nulis aja Bapak, sekarang Bapak silakan tulis Bapak apa yang ada di pikiran Bapak. Ya, kalau mampu nilainya adalah 1. Kemudian menirukan ini. Gambar Bapak seperti ini. Di kertas yang sudah kita siapkan ada pulpennya, Bapak suruh menggambar. Kalau sama mirip, berikan nilai 1. Nah, kemudian dari hasil pengkajian tersebut kita hitung jumlahnya. Kalau jumlahnya sekitar 24 sampai 30, itu tidak ada kerusakan kognitif normal. Kalau 17 sampai 23, kerusakan kognitifnya secara ringan ya. 0 sampai 16 berarti kerusakan kognitifnya secara berat. Itu untuk penilaian MMSE. Jadi boleh kalau untuk penilaian MMSE kalian misalnya print dulu instrumen penilaiannya. Jadi nanti kalian memberikan instrumen berdasarkan urutan-urutan yang ada di instrumen tersebut. Ini contoh untuk pengkajian MMSE. Mangga disimak. Baiklah, kita mulai ya Pak. Ini akan saya ajukan beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya sederhana, tapi Bapak tolong jawab ya semampu Bapak. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, sekarang tahun berapa Pak? Tahun 2018. Ya, musim apa sekarang? Kira-kira kita musim panas atau musim hujan? Hujan. Hujan. Bulan apa sekarang Pak? Januari. Bulan Januari. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Tanggal 3. Oke, betul ya. Hari apa sekarang? Rabu. Hari Rabu. Nah, kira-kira sekarang Bapak berada di mana ini? Kita sekarang berada di mana? Di negaranya dulu. Negara apa kita berada? Indonesia. Indonesia. Provinsinya provinsi apa? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kotanya?
Tapadang, Nah, sekarang kita berada di gedung mana ini? kampus kedokteran. Kampus kedokteran, Fakultas Kedokteran ya. Nah, kita di lantai 1, lantai 2 atau lantai 3 sekarang? Lantai 2. Lantai 2. Oke ya, betul semua. Pak, saya akan menyebutkan nama 3 benda ya, nama 3 benda, nanti Bapak ulang ya, Bapak ulang. Ya, saya mulai ya. Apel, meja, koin. Coba ulang Pak. Apel, meja, koin. Jadi 3 kata ini tolong Bapak ingat, nanti saya akan tanya lagi. Iya. Ya, coba ulang lagi Pak. Apel, meja, koin. Ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan lain ya Pak. Sekarang hitung-hitungan. 100 dikurang 7 tinggal berapa Pak? 93. Nah, kurang 7 lagi. 84. Kurang 7 lagi. 77. Kurang 7 lagi. 60. Kurang 7 lagi. 53. 53. Oke ya. Sekarang saya minta Bapak sebutkan lagi 3 kata yang tadi kita ulang. Setelah saya sebutkan Bapak ulang dan saya suruh ingat ya Pak. Ya. Tolong ulang lagi Pak 3 kata tadi. Apel, meja, koin. Oh ya, apel, meja, koin, betul Ya. ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini apa namanya Pak? Jam tangan. Jam tangan ya. Sekarang Bapak tolong ulang kata-kata saya ya. Namun tanpa bila. Tolong diulang. Namun tanpa bila. Sekarang ada perintah yang Bapak kerjakan ya. Saya sebutkan perintahnya. Selesai perintah saya baru Bapak kerjakan ya. Iya. Mulai ya. Ambil kertas ini dengan tangan, lipat menjadi 2 dan letakkan di lantai. Ya. Nah, kita lanjut ya Pak. Sekarang Bapak baca kalimat ini ada kalimat dibaca dan dilakukan perintahnya. Ya. Apa perintah yang tertulis Bapak lakukan? Iya. Ya, nah, coba baca dan lakukan. Penyangkalan mata Anda. Coba ulang lagi. Penyangkalah mata Anda. Ulang lagi, belum betul bacanya. Penyangkan. Baca pelan-pelan. Penyangkanlah. Pejamkanlah mata Anda. Saya ulang ya Pak. Ya. Bapak baca kalimat ini, lalu artinya perintahnya itu Bapak kerjakan. Ya. Ya, kerjakan ya. Ulang lagi ya. Pejamkanlah mata Anda. Oke. Sekarang saya minta Bapak menulis ya, tulis di sini 1 kalimat saja. Bukan hanya 1 kata, kalimat ya, ada subjek, ada objek, ada predikat. Jadi paling tidak ada 3 suku kata. Coba tulis. Tulis apapun boleh Bapak tulis. Paling tidak 3 suku kata. 3 suku Tiga kata. kata, 3 kata. 3 kata. Matahari. Itu 1 kata baru Pak. 3 kata minimal. Kalau lebih boleh. Oke. Nah, ya. Bapak bisa meniru gambar seperti ini. Ya. Ini gambar kan? Ya.
Dah. Dah, jadi kita sudah menyelesaikan pemeriksaan mini mental hari ini ya Pak. Nah, kita sudah meriksa, memang ada berapa gangguan. Orientasi yang pertama tadi, orientasi itu betul semua, yang menanyakan tahun, musim, di mana kita berada itu betul semua. Daya ingat masih baik ya, ada 3 benda tadi baik. Lalu yang bermasalah tadi waktu kalkulasi ada kesalahan ya, berhitung ada kesalahan. Lalu waktu melakukan perintah ada kesalahan ya. Dan waktu membaca kalimat juga tadi ada kesalahan. Jadi total nilai semua. Ya, jadi seperti itu untuk pengkajian MMSE. Jadi kita menilai tiap-tiap poin, kemudian di akhir kemudian kita hitung ya. Kita lihat nanti klasifikasinya apakah normal, apakah gangguannya bersifat ringan ataupun gangguannya bersifat berat. Nah, sekarang kita maju ke arah pengkajian nervus cranialis. Pengkajian nervus cranialis itu dimulai dari hidung, mata, telinga, mulut, wajah, leher, dan bahu ya. Mangga disimak. Mas, di sini saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Sebelumnya nanti minta tolong untuk bisa menutup mata pada saat pemeriksaan. Baik, sebelumnya boleh saya minta untuk dilepas dulu veselnya. Oke. Ya. Baik. Apakah Masnya sekarang dalam kondisi pilek? Tidak, Bu. Tidak. Saya coba lihat kondisi hidungnya dulu ya. 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 Kemudian coba tutup hidung satu dengan satu tangan. Ya, hembuskan. Kemudian yang satunya satu. Baik. Sekarang coba tutup mata dulu. Kemudian tutup lubang hidung yang sebelah kiri. Iya. Silahkan diidentifikasi yang saya berikan. Kopi. Baik. Kemudian Tembakau. ya. Dan ini yang terakhir. Teh. Ya. Baik, silakan dibuka hidungnya. Baik, pemeriksaan itu yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman, dan kita akan melakukan pada sisi yang sebelahnya. Yang nervus 1 itu adalah olfaktorius. Pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Kita minta pasien untuk menutup sebelah mata. Minta tolong untuk ditutup mata sebelah kirinya dengan telapak tangan sebelah kiri. Tidak perlu terpejam. Kemudian tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Sudah siap, Mas? Siap. Jaraknya 6 meter ya. 3, 5, 2. Baik. Sekarang gantian dengan mata yang sebelah kanan ditutup. Coba diidentifikasi. 2, 3, 5. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup satu mata. Tolong ditutup mata sebelah kanan terlebih dahulu. Baik. Buka mata sebelah kiri. Tatap tengah hidung saya dan tolong bilang sampai benda tersebut menghilang atau sampai di batas maksimal Masnya masih bisa melihat. Baik. Kita mulai. Masih. Masih. Sekarang tutup mata sebelah kiri. Kita mulai lagi. Masih. Masih. Itu untuk yang optikus ya. Kemudian lanjut Pemeriksaan 3, nervus 6. berikutnya adalah nervus 3, 4, dan 6.
Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Bapak minta tolong nanti mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Baik. Silahkan diikuti. Gerakan bola mata ya, 3, 4, 6 itu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Kita coba lihat, ya pupilnya mengecil, terkena cahaya, kemudian yang sebelahnya juga ini mengecil. Ini adalah pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara kita menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah juga mengalami meiosis atau tidak ketika kita berikan refleks cahaya. Ini kita fokus di mata sebelah kiri, dia ikut mengecil, kemudian kita berikan cahaya dari sebelah kiri, kita melihat mata yang sebelah kanan juga ikut mengecil. Kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong ikuti arah pergerakan benda itu, Mas. 3, 4, 6 itu intinya pergerakan bola mata, kemudian melihat refleks pupil. 3, 4, 6 udah, kita lanjut ke trigeminus. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kelima, yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi untuk otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus 5 kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut. Kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi. Tolong saling merapatkan gigi dengan kencang. Kemudian kita meraba muskulus masseter ini tanpa kontraksi. Kemudian kita juga melakukan papasi di daerah musculus temporalis. Di sini juga teraba adanya kontraksi otot. Pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris kita lakukan dengan meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah berupa rangsang benda halus atau rangsang nyeri atau benda tajam. Bapak minta tolong untuk ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai. Halus, halus, tajam, tajam, halus, tajam, halus, tajam, halus. Baik. Kemudian coba buka mata dan buka mulutnya. Baik. Saya akan melakukan penekanan di daerah dagu. Kemudian saya akan buka. Normalnya untuk pemeriksaan refleks menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup. 7, facialis. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-7, yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensoris dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan kita meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata. Tolong pejamkan mata dengan kuat. Saya akan mencoba untuk membuka. Nah, ini menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien ini cukup kuat. Kemudian minta pasien untuk membuka mata. Tolong buka mata. Kemudian angkat alis ke atas sambil dikerutkan dahinya. Kita akan melihat apakah simetris atau tidak kanan dan kiri. Baik, cukup. Kemudian kita akan memperhatikan juga lipatan nasolabial. Ketika simetris, maka saraf facialisnya bagus.
Kemudian kita minta pasien untuk mengerucutkan mulut atau mencucu. Ya, kemudian bersiul, mencoba bersiul. Baik, kemudian menggembungkan pipi. Saya coba untuk menekan. Ya. Itu adalah pemeriksaan saraf yang ketujuh untuk bagian motoris. Sekarang kita akan memeriksa saraf yang ketujuh untuk bagian sensoris. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa yang nanti akan dia rasakan di lidah. Mas, ini ada 4 rasa, ada manis, ada pahit, ada asin, dan juga asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa itu sudah menempel di pahit lidah, diwakili oleh Masnya kopi, bisa manis menunjuk gula, itu asin rasa itu, yang mana sesuai dengan tulisannya. garam ya. Begitu. Asam, Saya akan itu meminta Mas bisa untuk menjulurkan menggunakan lidah. Selama pemeriksaan, saya minta untuk tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai. Setelah saya meminta untuk memasukkan, baru Masnya boleh memasukkan. Gitu. Baik. Sekarang bisa dipegang, ya. Julurkan lidah agak panjang ke atas. Baik. Saya akan coba teteskan satu rasa. Yang pahit di ujung pangkal lidah. Manis di tengah. Asamnya di pinggir depan, Dan sisi. asin di pinggir belakang. Terima kasih. Boleh dimasukkan lidahnya. Pemeriksaan untuk nervus ketujuh, sensoris maupun motoris sudah kita lakukan. Vestibulocochlearis itu pendengaran. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis yang terdiri dari pemeriksaan untuk pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat, yaitu garpu tala. Ada 3 jenis pemeriksaan Weber, pendengaran Findi, yang dan akan swabah kita ya, lakukan ke pasien. Yang pertama adalah tes Weber, kemudian tes Rhine, dan yang terakhir adalah swabah. Kita akan memulai untuk tes Weber. Kita getarkan garpu tala. Kemudian kita letakkan garpu tala di vertek dan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga. Tidak. Normalnya tes Weber antara telinga kanan dan telinga kiri sama, sehingga ketika ada telinga yang lebih keras maka itu menunjukkan terjadinya tuli konduksi di sebelah kanan jika pasien merasakan suara yang lebih keras di bagian kanan atau tuli persepsi di sebelah kiri. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu tes Rhine untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Kita akan menggetarkan kembali. Kita tempatkan di tulang mastoideus. Dengarkan sampai suaranya menghilang. Apakah sudah menghilang? Sudah. Kita pindah ke depan telinga sampai suara garpu tala menghilang. Apakah sudah menghilang? Sudah. Setelah pasien mengatakan suara garpu tala menghilang, kita pindah ke telinga pemeriksa. Normalnya, suara garpu tala akan menghilang sama antara pasien dan pemeriksa. Kita akan melakukan juga untuk telinga yang sebelahnya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu swabah, ini untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara garpu tala masih terdengar dan juga kepada pemeriksa secara bergantian. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar.
Terdengar? Terdengar? Sampai menghilang? Tidak. Tidak. Baik, tidak terdengar. Ini adalah 3 tes untuk mengetahui fungsi dari saraf yang ke-8. 9 itu adalah glossopharyngeus ya. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah Lalu nervus ada ke-9 nervus dan nervus vagus. ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah refleks menelan dari pasien, kemudian yang kedua adalah letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah pada pasien. Kita akan mulai refleks yang pertama, yaitu refleks menelan. Kita akan minta pasien untuk meminum, minta tolong untuk bisa ditelan. Bismillah. Sambil kita mengamati pergerakan jakun pada pasien, ada naik turun, sehingga menunjukkan bahwa fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana posisi uvula dan juga pita suara dari pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A begitu. Ya. Silahkan dibuka lihat. Ah. Kita lihat ovulanya ada di tengah. Baik. Kemudian gerakan yang ketiga, yaitu kita akan membuat refleks muntah pada pasiennya. Coba buka mulut. Kita coba menyentuh bagian belakang. Nah. Baik. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-11, yaitu nervus accessorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada 2 musculus, yaitu musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Pemeriksaan yang pertama adalah untuk musculus sternocleidomastoideus. Kita akan meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita mencoba menahan arah dari dagu pasien tersebut. Sekarang tolong ditengok ke sebelah kanan dan kita akan mencoba untuk mendorong. Nah, sambil kita melihat otot sternocleidomastoideus yang ada di sebelah sini. Ini akan teraba adanya kontraksi. Baik. Kemudian menoleh yang ke sebelah kiri dan kita lakukan hal yang sama. Ada kontraksi. Baik. Kemudian pemeriksaan muskulus yang kedua adalah musculus trapezius. Kita akan melihat bagaimana kondisi bahu dari pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun pada kondisi terjadinya paralesis maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Yang kedua adalah kita meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita mencoba untuk menahannya. Tolong diangkat kedua bahunya dan kita coba akan menahan ke bawah. Baik. Dari pemeriksaan terlihat bahwa fungsi dari nervus yang ke-11 pada pasien ini baik. Pemeriksaan nervus yang terakhir adalah nervus ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Nervus ini menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaannya ada 2 gerakan. Yang pertama adalah kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, Mas. Lidahnya tetap di dalam, biasa. Kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralesis, maka lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Jadi, misalnya pasien ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam itu justru akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Pemeriksaan lidah yang kedua adalah meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Silahkan dijulurkan lidahnya, agak memanjang. Ya, kita lihat posisinya. Untuk orang normal, posisi lidah tetap di tengah, namun untuk kondisi paralisis, maka lidah yang berada di luar itu akan mengikuti posisi lesi. Jadi, pada pasien yang mengalami lesi sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri
Dan jika lesi terjadi di sebelah kanan, maka lidah akan jatuh ke sebelah kanan. Ya, itu untuk pemeriksaan nervus dari mulai nervus 1 sampai nervus ke-12. Kemudian lanjut ke arah fungsi keseimbangan, yaitu dengan Romberg test ataupun dengan jalan tandem ya. Kita bahas satu-satu. Ini adalah teknik pemeriksaan dengan Romberg test. Romberg test itu Pemeriksa berada di belakang pasien dengan kedua tangan siap menyangga pasien jika pasien jatuh. Minta pasien berdiri dengan tegak, dengan tumit pasien berada di depan ibu jari kaki yang lainnya. Kedua tangan menyilang di dada. Pasien diamati dalam keadaan mata terbuka selama 30 detik. Jika pada keadaan mata terbuka ini pasien sudah jatuh, maka kelainan terletak di cerebellum. Setelah itu pasien diminta menutup mata dan diamati selama 30 detik. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, maka kelainan terletak pada sistem vestibular atau ya. Jadi tes Romberg itu untuk melihat adakah masalah pada vestibular ataupun pada bagian cerebellumnya. Jadi si pasien suruh dia berdiri, kemudian posisi kakinya seperti yang ada di gambar di sini ya. Jadi majukan satu kaki yang sejajar dengan posisi bagian depan. Jadi tumit sama ibu jarinya atau bagian depan kakinya itu saling menempel, kemudian tangannya dilipat. Kalau pada posisi mata terbuka dia jatuh, kemungkinan masalahnya di cerebellum. Tapi kalau dengan posisi seperti ini, dengan mata tertutupnya yang terjatuh, itu adalah di vestibular. 30 detik ya untuk pemeriksaannya. Ini untuk tes Romberg. Kemudian kalau tes jalan tandem, seperti yang tadi, tapi ini maju ke depan. pasien diminta berjalan pada sebuah garis lurus dengan menempatkan tumit di depan jari kaki sisi yang lain secara bergantian. Ini jalan tandem. Pemeriksa mengikuti di belakang pasien dengan kedua ya. tangan siap menyangga pasien jika pasien jatuh. Pada kelainan cerebellar, pasien tidak dapat melakukan jalan tandem dan jatuh ke satu sisi. Pada kelainan vestibular, pasien akan mengalami deviasi ke sisi lain. Itu untuk tes jalan tandem ya, untuk melihat bagaimana keseimbangan. Kemudian ada fungsi koordinasi, yaitu point-to-point test atau koordinasi otot dengan cara si pasien diminta untuk menunjuk hidungnya, kemudian tunjuk hidung pemeriksa secara bergantian ya. Untuk fungsi sensori, kita cari bagian distal, kemudian kita tes dengan benda tajam, benda tumpul, dengan panas atau dingin. Si pasien masih mampu nggak untuk mengenal tersebut ya. Kemudian kalau fungsi motorik, kita ukur nilai kekuatan ototnya, terutama pada 4 titik sendi ya, yang dicurigai bermasalah. Ini untuk pemeriksaan ototnya. Nah, Pak, nanti caranya Bapak akan lakukan gerakan sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Lalu Bapak lakukan dulu sendiri. Lalu nanti yang kedua kali Bapak tetap lakukan, tapi saya kasih tahanan, Pak. Saya kasih dorongan, Bapak lawan sekuat tenaga. Ya, setuju ya, Pak ya? Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita lakukan cross check dulu nih. Bukan cross check, ya, screening awal. Screening awal dengan cara, Pak, coba angkat tangannya, Pak. Angkat kakinya, Kalau Pak, mampu dulunya. dia melawan gravitasi, mampu mengangkat tangan, dinilai 3 ya. 4 itu kalau mampu melawan tahanan. 3 dong. Kita berikan nilai Wah, kalau 4 kan dia bisa menahan tahanan ringan kan. Tapi kan kita belum melakukan tahanan ringan, tahanan berat kan. Berarti kan dia bisa melawan gravitasi doang. Berarti nilainya minimal 3. Maka kita akan lakukan. Pak, kita mulai ya Pak dari C5. C5 itu adalah flexor siku. Kita bisa omongin bentuknya flexor siku. Tapi caranya Pak seperti ini ya Pak. Dari lurus begini, kemudian Bapak tekuk begini. Oke, dia bisa sendiri. Lakukan dulu dia sendiri. Lalu yang kedua kali kita kasih tahanan. Nah, yang kedua kali kita kasih tahanan jangan hanya pakai satu tangan kanan,
tangan kiri kita ngapain? Tangan kiri kita memfiksasi. Fiksasi dalam arti kata kita tahan di sini. Ya, jadi yang ini tangan kiri di sini. Coba Pak, sekali lagi Pak, saya kasih tahanan ya Pak. Seperti ini. Nah, Seperti ini ya untuk menilai kekuatan. Ya, kalau saya nggak tahan pakai ini, apa yang terjadi? Coba Pak. Nilai normalnya itu kekuatan otot itu 4. 4 itu jika mampu melawan tahanan. Kalau 3 itu dia mampu melawan gravitasi ya, tapi dia tidak bisa melawan tahanan. Itu adalah 3. Kalau 2 itu dia mampu mengangkat tangannya, kemudian dia jatuh lagi. Kalau 1 itu mampu bergeser atau mampu mengkontraksikan pada bagian otot-otot tubuh. Itu untuk pemeriksaan motorik. Sekarang maju ke pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks di sini adalah refleks yang bersifat fisiologis. Itu ada refleks Achilles, patella, bicep, tricep, dan brachioradialis. Mohon disimak videonya bagaimana cara melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Kita mulai dengan pemeriksaan refleks fisiologis. Pertama, pemeriksaan refleks bicep. Pasien diminta agar ekstremitas atas yang akan diperiksa dalam keadaan rileks. Lengan bawah dalam posisi sedikit fleksi serta sedikit pronasi. Letakkan jari pemeriksa di atas tendo musculus biceps pada fossa antecubiti. Ketuklah jari pemeriksa dengan palu refleks. Menilai adanya kontraksi otot bicep dan timbulnya gerakan fleksi dan supinasi dari lengan bawah. Bila refleks sulit ditimbulkan, dilakukan reinforcement dengan cara meminta penderita untuk mengatupkan gigi gerigi sekuatnya. Kedua, pemeriksaan refleks triceps. Pasien diminta agar ekstremitas atas yang akan diperiksa dalam keadaan rileks. Letakkan lengan penderita dalam posisi sedikit fleksi atau lengan penderita difleksikan pada sendi siku dengan lengan bawah menyilang garis tengah tubuh. Genggam pergelangan tangannya. Ketuklah tendo musculus triceps tepat di atas siku. Lihat dan rasakan kontraksi otot triceps yang menimbulkan gerakan ekstensi lengan bawah. Ketiga, pemeriksaan refleks brachioradialis. Penderita diminta duduk dengan rileks. Lengan dalam keadaan relaksasi, lengan bawah dalam posisi sedikit fleksi. Dengan memakai palu refleks, ketuklah tendo musculus brachioradialis pada tuberositas radialis. Kurang lebih 5 cm di atas pergelangan tangan. Oke, ini 5 titik untuk. Keempat, pemeriksaan refleks patella. Penderita dalam posisi duduk dengan tungkai menjuntai. Bicep, Usahakan tungkai tidak menempel atau bertumpu kalau di pada bed kaki itu periksa. ada patella itu Ketuklah tendon dibentuk musculus quadriceps ya, femoris Achilles itu di dengan palu refleks mata kaki. secara cepat. Menilai adanya kontraksi otot quadriceps dan melihat ada atau tidaknya ekstensi tungkai bawah. Bila refleks sulit ditimbulkan, lakukan reinforcement dengan manuver Jendrasik. 5. Pemeriksaan refleks Achilles. Penderita berbaring dengan sebagian tungkai bawah dan telapak kaki terjulur keluar bed periksa. Pemeriksa sedikit menegangkan tendo Achilles dengan cara melakukan dorsofleksi pada telapak kaki pasien secara pasif. Tendo Achilles diketuk dengan cepat. Perhatikan adanya gerakan plantar fleksi pada kaki yang diperiksa. Bila refleks sulit ditimbulkan, dilakukan reinforcement manuver Jendrasik. Itu ya untuk pemeriksaan refleks fisiologis. Untuk PBL-nya, karena Ibu hanya membahas ke arah pemeriksaan fungsi sistem persarafan. Itu untuk tahapan kerjanya. Kalau untuk tahapan terminasinya, tadi sudah dijelaskan.
Jadi kalau untuk tahapan terminasi lebih ke arah bagaimana penilaian pada saat melakukan tindakan. Yang pertama adalah respon pasien, selama pemeriksaan selalu diobservasi, lama prosedur dilakukan sesuai dengan kontrak waktu dengan pasien ya, komunikasi terapeutik, kemudian keamanan dan kenyamanan, dan hasil pemeriksaan didokumentasikan. Itu untuk poin penilaian ke arah tahap terminasi ya. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, mangga nanti ditanyakan pada saat kita diskusi di WA Group. Assalamualaikum.